Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Al-Fatihah. من هو به سلامنا صالح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وقرابته وأشهد بأن الله الكريم وسائر الأوضياء الله تعالى مشارق العرب ومغارب الجبل سيفد ومعلم سوسن ربي روح عليم الشرحان ولجميع المشايخين ومعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا الحبيب اسماعيل بن عبد الله بن عامر بيحيى وخصوصا صاحب الولاية بهذه القرية من هو شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب كل والدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عند كل حرف كتب يوصف عبدا عابدين ظاهر الظاهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia dan kasih sayang Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabiyuna wa Syabiyuna wa Qurratu A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabat, kerabat, keluarga, ahli bait, dzurriyyat-dzurriyyatnya Rasulullah dan semua orang yang menolongi agama Allah ikhlas li'ila kalimatillah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa ba'du, kemudian daripada itu maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Sebab keduanya itu telah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jalla sebab memasuki surga dengan kekal di dalamnya dan selamat daripada siksa api neraka. Dengan membuat taat pada Allah Ta'ala, maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf, yakni aqil balik, bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini, dan demikian pula segala rukun iman sebagaimana akan tersebut, supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya yang terhenti makbulnya dengan mengetahui yang tersebut itu adanya. Ialah sambungannya. Jadi sesudah daripada membaca bismillah, memuji Allah, kemudian sesudah berselawat kepada Rasulullah dan kepada seluruh keluarga Rasulullah dan sahabat Rasulullah, kemudian daripada itu maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Sebab kedua nikmat ini, yakni Islam dan iman, telah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jalla sebab memasuki surga dengan kekal di dalamnya dan selamat daripada siksa api neraka. Jadi menurut musannif Al-Habib Ismail bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, adalah nikmat yang paling benar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita ditakdirkan dan dijadikan orang Islam, dan kita ditakdirkan dan dijadikan orang yang beriman.
Dengan sebab dua nikmat nonggonal ini kita bisa memasuki surganya Allah dan kekal di dalamnya. Dan dengan sebab dua nikmat ini pula kita bisa selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam dan iman ini harap dijaga bujur-bujur, disyukuri bujur-bujur. Tanda syukur mau belajar Islam, tanda syukur mau belajar iman. Bukan sekedar alhamdulillah mensyukuri Islam, bukan sekedar alhamdulillah mensyukuri menjadi orang beriman, tapi kadahakon melajari dan kadahakon duduk di majelis ilmu apa Islam, dan kadahakon mau belajar kayak apa iman yang sebujurnya itu. Habib Usman Batawi dalam kitab yang lain menyatakan siapanya orangnya Tuha ka'anukah dan kada mensyukuri nikmat iman, dia khawatirkan di suatu saat nikmat iman ini Allah cabut dari dirinya, Allah ambil kembali. Jadi jangan main-main dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang Islam kemudian berpindah keyakinan kepada agama yang lain, karena di antara sebab besarnya, kata Habib Usman Batawi, adalah kada mensyukuri, kada berterima kasih. Artinya kada mau belajar masalah iman. Islam itu secara global adalah menurut atas aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau menggawi apa yang disuruh Tuhan dan kada menggawi, yakni meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah ta'ala. Seandainya hari ini kita tidak bermaksiat kepada Allah, bukan kita yang hebat dari orang lain, tidak. Bukan kita yang mungkin kita merasa baik dari orang lain, tidak. Atau mungkin hari ini kita dapat melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah dengan sempurna, bukan kita yang lebih baik dari orang lain, tidak. Tetapi adalah semua itu memang anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita jalankan suruh Allah? Karena kita hendak bujur menjadi hambanya Allah ta'ala, bukan hamba yang lain selain daripada Allah. Jadi seandainya kada usah jauh kita, apa yang siang tadi kita gawi, maka semua itu kita hendak bujur menjadi hamba Allah. Apa arti hamba Allah? Menyerah, menurut, menggiring atas sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita kada menggiring, kada menyerah, berarti kita kada hendak bujur menjadi hamba. Lihat alam semesta, bilanya angin barat bertiup, maka daun, kayu pun dan kukus dan lainnya akan menggiring angin. Coba lihat buah niur Islam. Kenapa? Tiap nang di atas gugur ke bawah. Islam. Apa arti Islam? Menyerah, kada melawan. Daun kayu, coba itu bilanya gugur turun, menyerah. Padahal alam semesta ini menggambarkan, melukiskan sesuatu bagaimana Islam itu. Islam itu menyerah dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah. Kadang dapat buah niur gugur ke atas, kadang lelah. Nah berarti Islam kita ni tak harap kada buah niur, kadang hujar Tuhan harus ke bawah, kita mengaras ke atas. Hujar angin barat, nyawa harus ke timur, daun ditiupnya, kita mengaras malah ke barat juga, memaksa. Terkadang kayak itu yang dicontohkan oleh guru-guru kita. Artinya kadang menyerah atas aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nikmat iman, disinilah yang akan dipecahkan
antara nikmat Islam dan nikmat iman yang akan diuraikan secara panjang lebar oleh Al-Habib Usman Badawi. Maka kita jangan bermimpi jadi tak masuk surga, namun kada menjaga Islam dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini masih dalam perjalanan pun. Kita ini masih di dalam perjalanan. Makanya orang-orang yang telah sukses melewati ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang soleh yang telah wafat di antara kita. Kenapa? Mereka telah sudah final. Kita ini belum. Sebaik apapun kita, dikhawatirkan di ujung penghidupan kita. Maka ini perlu dihati-hati dan perlu dijaga. Makanya para ulama menegaskan, disuruh berbuat baik dan disuruh menjadi orang baik, disuruh berbuat soleh dan disuruh menjadi orang soleh. Tetapi jangan merasa diri kita orang yang terbaik dari orang lain, dan jangan merasa diri kita soleh karena finalnya belum. Baik yang tua atau yang muda, final kita baru. Kadang kita merasa baik, kadang kita merasa ahli ibadah. Garis miringnya kayak ini ya, koreksi diri kita. Ada usah mengoreksi diri orang lain. Nilai diri kita aja, kada usah menilai orang lain. Apa yang ditilai diri kita, kita banyak salah, kita banyak khilaf, dan kita banyak dosa. Itu yang perlu dibaiki. Kita aja sehari semalam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa jam kita ingat Allah dan Rasulullah, dan berapa jam kita lupa Allah dan kita lupa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya jauh dari pagi tadi, berapa waktu kita ingat Rasulullah dan berapa waktu kita ingat yang lain. Kemudian kita jumlahkan, apakah ingat kita kepada Allah dan Rasulullah melebihi kita mengingat yang lain, atau seharian tadi kita lebih banyak mengingatkan yang lain. Itu aja. Jadi kudu usah mengoreksi diri orang, kita aja mengintrospeksi diri masing-masing. Terkhusus yang sudah mempunyai tanggung jawab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, gamat kita koreksi diri kita. Apakah kita seharian tadi banyak mengingat Allah lawan Rasulullah, atau banyak mengingatkan yang lain dalam alam pikiran, alam musyahadah, alam ganangan kita? Berarti apabila masih banyak mengingatkan yang lain, berarti musyahadah kita belum sempurna. Apalagi nang kada melupaan kepada Allah, nang kada melupaan dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak amaliyah, banyak wiridan, banyak hijib, kemudian amalan-amalan yang dari guru supaya istiqamah dibaca. Kenapa? Supaya memperbanyak ingat kepada Allah dan memperbanyak ingat kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katuhukan ba'amaliyah, katuhukan membaca wirid, katuhukan membaca hijib, dan seterusnya. Harapan kita, hati ini selalu mudah mengingatkan Allah sebagai Tuhan bagi kita yang mengatur di dalam hidup dan kehidupan, dan mengingatkan Rasulullah sebagai utusan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya amaliyah-amaliyah itu membuangi sesuatu ingatan-ingatan yang kurang baik di hati kita. Atau apalagi para pelajar lah, khususnya para yang masih nuntut ilmu, baik di pondok ataupun di madrasah ataupun sudah sanawiyah aliyah, diharap jangan tapi berpacaran. Itu sangat mengganggu ilmu pian. Orang menuntut ilmu tu bila sudah mau pacaran, kada tapi mau sukses untuk wujudan.
Orang bila hobi pacaran tu kena diberi bini kada mau bumas oleh Allah. Iki jodoh pian kada kalai bujuran. Ayuhan dulu cangkal-cangkal dan sungguh-sungguh lawan bagi penuntut ilmu dua diutamakan. Hormati bujur-bujur ilmu itu, hormati bujur-bujur ilmu itu, hargai bujur-bujur ilmu itu, sayangi bujur-bujur ilmu itu. Jangan kayak biasa. Pian babila kada dihargai ilmu itu, walau tuyukan kitab pian 10 lemari pian tidak akan berberkah. Kenapa? Karena pian kada bisa menghargai betapa dahsyatnya ilmu itu. Padahal ilmu itu adalah sentar, ilmu itu adalah nur, ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu adalah petunjuk kita untuk di jalan yang bujur. Namun apabila kita kada menghargai ilmu, kita kada menghormati ilmu, dan kita kada berterima kasih kepada Allah atas ilmu yang kita dapatkan, sulit menemukan keberkahan ilmu itu. Jadi yang sudah mendapatkan ilmu, walau ilmu alat, ilmu alat itu sorab, nahu lah. Yang orang bertukang tu gajinya, tukulnya, kapaknya, hiji. Jadi Ibnul Hamid tu itu zaman 2 tahun kurang lebih dulu sampai mutammimah dihafal mulai juz pertama sampai juz kedua harus hafal. Bila hafal sudah, coba jalan ke pasar pian banyak kehilangan. Hiji karena pasar itu sejahat-jahat tempat. Pasar. Jadi jangan hobi ke pasar kawan-kawan. Sebulan sekali itu cukup aja. Tahu kalau sudah belajar aja kalau sejahat-jahat tempat itu pasar. Nak membunguli ada di pasar itu, nak menipu ada, nak mengurangi timbangan ada, itu pasar. Jinnya banyak di pasar. Cuma ada bacaan dalam kitab Tanqihul Qaul hadis. Babila masuk pasar, baca ini sebagaimana kita lewat kuburan. Jadi babila lewat kuburan, lewat pemakaman, baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka bacaan ini sekali dibaca, maka Allah meratakan nur yang ada di kubur. Seluruh pemakaman itu mendapatkan nur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang membaca ini akan diberikan oleh Allah, jikalau dalam di daerah kubur situ ada seorang soleh, ada orang wali Allah, maka nilai orang soleh tadi diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah yang atur. Dan kalau kita masuk pasar membaca ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bang jangan seharian dua di pasar. Seharian bang dulu kalawasan apa juga ditukar. Terkhusus yang masih nuntut ilmu itu penting, jaga, hormati ilmu, sayangi ilmu. Yang sudah duduk baik di majelis ilmu, hargai ilmu. Ini syarat mutlak untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Yang kedua adalah muliakan guru dan mengajarkan ilmu itu. Sayangi, takdimi, pian apabila menganggap guru itu biasa, maka Allah akan beri biasa aja lawan pian. Tergantung kayak apa ketaatan kita dengan guru, tergantung kayak apa adab kita dengan guru, tergantung kayak apa kita menghargai perguruan kita. Saitulah keberkahan ilmu yang Allah beri kepada kita. Walau ilmu yang Allah beri sedikit, namun kita hargai ilmu yang sedikit, dan guru yang melajari kita takdim bujur-bujur, kita hormat dengan sidin, kita kasih sayang dengan sidin, insya Allah berkahnya luar biasa. Lihat Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ketika jalan beliau ditemani dengan 4 khadamnya, 4 orang muridnya. Namun ketika di tengah jalan beliau berhenti. Murid kaget. Kemudian sidin memacul imamah, ma'andak kepada khadam yang satu.
memacul jubah, ma'andak kepada khaddam yang satu, memacul selendang, ma'andak kepada khaddam yang satu, bahkan tongkat sidin serahkan kepada khaddam. Sidin berdiam beranai kada bergerak. Si murid bingung, ternyata apa? Ayam lewat, hayam lewat. Ada bejual nasi bungkus nang menipu, hah beratahan. Ayam hayam anu harwan hah jua, ayam hah jua, intalu hah jua. Kalinya hayam. Setelah lewat ayam, apa kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Kenapa guru jadi diam? Tahukah engkau tadi telah lewat ayam guruku, bukan anak guru, tapi cuma ayam perguruan. Kata murid sini itu kan cuma ayam. Iya, namun ayam guruku ini berada kandangnya, tempat guriknya di dekat rumah guruku. Mungkin ketika guruku sedang menyampaikan satu ilmu untuk anak dan istrinya, ayam ini lebih dulu mendengar, sedangkan ilmu itu belum disampaikan kepadaku. Artinya ilmu yang belum sampai kepada kita, terdahulu ayam mendengar. Disitulah adab Imam Syafi'i. Makanya beliau menjadi orang yang sangat luar biasa akhlak. Jadi hormati ilmu dan hormati ulama atau guru yang mengajar kita. Iki walau guru itu anu, tapi beliau memberikan pelajaran lawan kita. Guru kada minta hormati dan guru kada gila hormat. Tetapi adab murid wajib takdim dengan gurunya, wajib memuliakan gurunya. Ulun beisi guru sidin setelah dididik di Baqil, kemudian beisi guru sidin termasuk abah di Sekumpul. Dan alhamdulillah kita pun sempat berguru dengan abah di Sekumpul. Guru ulun itu sampai sidin wafat hanya meninggal. Sampai sidin wafat kada pernah memanggil abah di Sekumpul itu dengan sebutan nama. Adam. Bahkan sidin memanggil dengan panggilan guru Sekumpul itu kan masih keparakan jerabat. Masih keparakan. Pada kita ngaran perguruan bilang melentang. Kopi nata pohorok dia di batin ini kada pernah pohorok untuk Allah sangat alim, Allah sangat amat mengetahui. Tidak ada satu dinding bagi Allah, baik yang zahir, yang qadim, yang muhaddas, semuanya di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sidin luar biasa. Lihat ya biar, coba lihat kekawanan yang telah sukses, lihat bagaimana adabnya. Tapi kalau orang itu tidak punya akhlak dan adab, biar alim tunggu je hancur. Biar alim tunggu je hancur. Banyak orang nak katulahan dengan paguruan. Ya kami sudah katulahan di ngali. Kanyulun sering menyampaikan di Ibnul Amin Pamangki itu ada hijib pemungkas ngarannya. Mungkin alumni sana yang sempat berguru dengan muassis Ibnul Amin Al-Hajj Al-Arif Billah Al-Muassis Ibnul Amin ayah dan tercinta, yaitu Al-Hajj Mahfuz Amin bin Haji Muhammad Ramli. Itu ada Hizbun Nasar, sanadnya sampai kepada Syekh Abdul Hasan As-Sajili. Dan Hizbun Nasar ini bisa mengatulahani bunyi. Makanya dulu ulun mulai 92 mengamalkan itu sempat disuruh bertahan karena di dalam penglihatan guru banyak kurang nang katulahan. Nah jadi tarela guru perlu diisi, para guru baik di pondok baik di luar perlu diisi dinding garatnya, termasuk Hizbun Nasar, hijib pertolongan. Intinya ada niat bang nak menyakiti orang atau kadada jangan sampai ada niat mengamalkan Hizbun Nasar semata-mata niatnya mengumpati perguruan. Apa yang perguruan niatkan
umpati baca sudah insyaallah. Nah hati-hati, jadi hati-hati kalau pian ma'atirat paguruan, kalau penasidin bisi amaliyah nang sudah istiqomah termasuk ilmu nasar ini bisa mengatulahan buntungnya. Bila pian terlalu menyambati paguruan ini dan itu, akhirnya kada berberkat lagi ilmu kan akhirnya. Jadi hati-hati, kita kada tahu sidin kada berpadah bang menulun-ulun padahkannya, supaya orang yang duduk di majelis berhati-hati, bukan guru hendak menyakiti, tidak, namun Hizbun Nasr itu punya suatu kelebihan bagaimana hijib-hijib yang lain. Ini memang sudah karamat dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada Syekh Abdul Hasan As-Sajidi. Ini memang kelebihan yang diberikan Allah kepada Syekh Abdul Hasan As-Sajidi. InsyaAllah jadi nang sudah ada bisi amaliyah hijib nasar istiqomah amalkan, cuma jangan ada niat hendak menyakiti orang ini dan itu. Penting anak pondokan juga penting, ada jangan kada punya amaliyah rutin, jangan kada punya amaliyah rutin. Nah itu penting kita, jadi orang-orang nuntut ilmu, hargai ilmu, sayang ilmu, takdim dengan ilmu, karena ilmu itu warisan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kada mewariskan harta pun, Rasulullah kada mewariskan permata dan sebagainya, Rasulullah kada mewariskan pangkat dan sebagainya, namun Rasulullah mewariskan ilmu yang luar biasa. Jadi kita mengambil warisan daripada Sayyiduna Rasulullah. Jadi pian-pian berataan hadir malam ini, hadir pian karena Rasulullah, bukan karena ulun dan sebagainya. Mudah-mudahan ikhlas berataan, hanya semata-mata lillah karena Allah Ta'ala, karena Rasulullah lah yang menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari malam ini Rasulullah berbagi warisan, nah kita hadir untuk mendapatkan warisan itu. Jangan sampai kita ilmu dunia paham dan mengerti, tapi ilmu agama tapi paham, rugi kita. Jadi umpamanya jadi pemimpin di dunia tapi di akhirat jadi budak kita. Rugi kita rugi di dunia, jadi RT, jadi ini dan itu, timbul mulai alim timbul jadi budak kita kena. Kenapa? Karena alim dunia ini bagi Allah tidak ada nilai sedikit jua pun. Ampun maaf minta rela, khusus anak-anak yang masih menuntut ilmu, dunia ini punai kada lebih mulia dari sebelah halar nyamuk saja. Jadi mun pian aku bila alim kena nyaman mendapatkan duit ini dan itu, dunia dan isinya ini bagi Allah kada ada nilai. Seandainya dunia ini ada nilai di sisi Allah, seteguk pun orang kafir kada diberi Allah Ta'ala minum. Kenapa mereka dipuaskan oleh Allah? Kenapa mereka dipuaskan nafsunya ini dan itu? Karena dunia tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Bagi orang yang berakal sempurna, maka dunia bukanlah tujuan, tapi dunia sebagai ladang untuk berjuang sehingga mendapatkan kenikmatan di negeri akhirah. Dan ada kalau kisah seorang raja yang adil dan bijaksana, pengasih dan penyayang. Kemudian ia mentes para menterinya, para bawahannya. Esok disuruh datang 3 menteri khusus datang. Kemudian setelah datang, apa kata seorang pemimpin yang bijaksana ini? Esok tolong kumpulkan buah yang bagus. Oh, buah apa yang penting bagus? Jadi diunjuki jaka bahasa Banjar karong, bahasa sini sarapiannya apakah? Pokok karong sebuah sorang. Nang bujur ikhlas, nang bujur bagus, dikumpulkan buah mulai nang matang sampai nang masak bagus. Ada juga bercampur buahnya buruk buat jual, kambang buah buruk buat jual. Ada nang pokoler,
Ujarnya berpikir kada mungkin jual aja sawat mengoreksi, kada mungkin jualnya sawat maiti kang arok sini. Buatnya rumput, buatnya buah nang buruk, buatnya daun buah buruk. Ralinya rajanya kasam. Sampai sok dibawalah 3 karung oleh 3 menteri. Kemudian yang pertama adalah pamannya Syiah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah, pamannya adalah ini namanya. Kemudian rajanya kosong. Ujar raja, aku memang kada melihati apa isi karung boneka beratan. Aku kada akan membuka satu karung pun. Namun ketahuilah, karung-karung kalian masing-masing pegang masing-masing. Kenapa? Mulai hari ini kalian masuk kamar dan dikunci selama 3 bulan. Makanlah apa yang dibawa kalian semua. Nah, masa pemuha nang membawa daun dari Jagar makan daun buruk 3 bulan, ya kalau pintar aja. Inilah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita tanam di dunia, itulah yang akan kita tuai nanti di negeri akhirat. Kita menanam kebaikan, kita pun akan menikmati kebaikan. Namun setiap kita tanam yang tidak baik, itulah yang akan kita nikmati nanti di akhirat. Mudahan nang merasa ada bisi dosa, kesalahan hajapi bertaubat sebelum idza ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, sebelum sampai janji ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan jadi apa nang kalian tanam, apa nang kita ulah di dunia itu akan kita nikmati kena. Allah Maha Adil. Sebiji darah pun tetap Allah balas. Yang baik Allah balas baik, yang kada baik Allah balas kada baik. Jadi kita aja terserah kita. Jerbian nak membuat di rumput aja beratan, nikmatilah rumput itu kan. Jadi kada menyalahkan siapa-siapa, kita juga. Ampun maaf, orang sekadar memandang pun. Apabila hendak minta puji jadi ini dan itu, orang sekadar memandang. Orang sekadar memandang, kita juga nang menyandangnya mulai alam barzah. Orang beriman wajib yakin adanya alam barzah, adanya yaumil hisab, adanya yaumil midan, adanya jembatan Shiratal Mustaqim, dan adanya telaga Al-Kautsar miliknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada gagampangan butuh, kada gagampangan. Maka terkadang otak kita ini cenderung kepada dunia yang sangat amat menipu ini. Jadi mudahan jangan sampai menjual ilmu agama untuk kepentingan dunia. Rugi pun ya. Ini perdagangan yang rugi dan membinasakan kepada diri kita. Di dalam kitab lain disebutkan betapa bungolnya manusia ini. Menjual nang sangat berharga untuk dunia nang kada nilai di sisi Allah, bahkan lebih hina dari sebelah halar nyamuk. Sampai dalam hadis disebutkan, jikalau dunia ini ada nilai di sisi Allah, maka orang non-muslim seteguk air kada akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar aja bubuhannya mikirakan, jangan mula HP nang bagus-bagus, biar terus memikirkan HP itu ada duitnya tuh kali lah naik. Terus sempat mikirkan HP itu juga. Siapa yang orang pula HP? Kan usah. Kita orang Islam nikmati ya. Nikmati ini. Orang berjual ini sudah ada duitnya tukar ada. Nikmati bujur-bujur, mudahan berberkah. Nah itu bawalah ke sesuatu hal yang sifatnya membawa keberkahan. Apakah? Ada sempat memikirkan itu, kita biar aja bubuhannya mikirkan. Ini. Kita jangan tapi berpikir masalah itu. Allah dah selamat dunia akhirat berata. Alam tadi masaul guru. Jadi malam mulut mimpi sini. Sini datang. Julun bertakut nyaman, jangan di sana nyaman benar di sini. Julun pian kau cakap bulak bulik. Gigi kawannya sini nyaman dia kan melihat anak, alhamdulillah nyaman dia. Panjang mah lagi kalau mengisahkan. Hati nyaman. Nah mudahan kita dijamanakan Tuhan Tuhan kena bertahan lah. Iginya ada zikir zat ngarannya. Cuma digawi. Insyaallah cuma lu ada meja sahkan bang. Kena insyaallah.
Isa pemandiran kawan. Cuma itu haratlah kada harat. Nang harat itu cukup Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini dengan ilmu dan ini dan itu lalu timbul rasa harat. Malah ketika kita merasa harat, dosa besar dosa besar, karena kita telah merampok dan merampas sifat daripada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah jadi maling, mengambil sifat Allah. Siapa yang pantas sombong? Rabbul Izzah wal Jalal, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada pantas sombong. Nang kita sombongkan apa? Nang kita sombongkan ni pun hal, nang kita sombongkan ni fana binasa. Ujar pian harta itu bisa habis. Sudah ulun ada mengisahkan, ulun pernah bisi teman kenalan orang yang penghasilan orang itu 1 miliar sehari. Wayah ini apa? Masya Allah, mana setro ke Makkah belum sempat, ke Madinah belum sempat, 1 miliar, apalagi cuma penghasilan kita 10 juta sehari. 1 M sehari. Memang karyawannya hampir 2.000. Eksa punya eksa lebih 2.000 buah. Jadi pantas 1 M penghasilan 1 hari. Karena memang sebuah eksa aja berapa menghasilkan kali 2.000 ya. Lainnya. Tapi Allah hendak menghantar 1 umat benar. 1 umat benar. Jadi jangan pernah merasa memiliki sesuatu apapun walau baju kaos selebar. Jangan pernah rasa memiliki. Namun hak kita berataan cuma hak pakai. Kalau hak pakai gunakan sebaik mungkin. Allah beri hari ini nikmat, jangan tidak bersedekah. Jangan tidak bersedekah. Tempuluk Allah beri. Karena ini bukan hak milik, ini cuma hak pakai berataan. Rumah hak pakai. Ya Allah, anak, bini, semuaan, kendaraan, mobil hak pakai, gunakan untuk mendapatkan redanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baju kita hak pakai, lain hak milik. Jadi bila hilang tidak apa-apa. Biasanya pondokan-pondokan tuh rencak kehilangan. Ya Allah, tahu pondokan. Jadi memang kayak itu. Kada di Martapuranya, ada di Pemangkihnya, kada di Darul Hijrahnya, kada di Al-Falahnya. Memang kayak itu sudah. Disitulah dilatih belajar tidak memiliki sesuatu. Itu rasa ampunku, lalu kena sakit hati. Hanya seminggu patuh lawan babinian rasa ampun seorang. Pena hebat karena abahnya matur. Mbah tu kelaininya, nah kalau tau motai sekali. Jangan merasa memiliki botong. Jangan merasa memiliki. Apabila pian merasa memiliki, walau kepada wanita, pian akan sakit hati. Bujuran. Jadi mon kawan jangan tapi banyak kenal perempuan. Kayaknya insyaallah nyaman ya. Lah, Igi maatur bebinian balung betunangan kada lagi apa-apa kada. Igi timbul anak taharat kada kuitan orang maatur anak orang. Allahu Akbar. Akhirnya banyak mencabang akan. Ternyata bebinian di dunia ini kada setianya aja. Wah, lalu ucap begitu aja. Semalam apa? Aku tak bisa hidup tanpa kau. Cinta itu kada kau memaham pian, kada kau memaham bujuran. Lu tegaskan ini malam, cinta itu pian kada kau memaham. Kada kau mengartikan cinta itu siapapun kecuali cinta itu bercerita tentang diri cinta. Pian kada kau memaham cinta. Siapa yang kau paham cinta? Cinta itu sendiri yang bercerita tentang dirinya. Kayak itu juga ma'rifah. Pian kada kau paham Allah, pian kada kau paham Rasulullah, kecuali Allah yang bercerita tentang dirinya, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang hebat. Kata yang orang jatuh cinta, oh terasa dunia milik berdua. Mbak putus cinta, ternyata itu cinta itu kejam dan pahit. Nang orang limbah kawin, Masya Allah, ternyata begitu indahnya cinta. Macam-macam.
Memaknai cinta itu bermacam-macam. Maka disebutkan di dalam kitab Ihya'i Ulumuddin adalah tidak ada yang kawa menilai cinta dan mengartikan cinta sebenarnya kecuali cinta itu bercerita tentang diri cinta. Ada macam-macam tilaian. Ini madakan cinta kejam, cinta itu dusta. Bahkan ada sebulan jatuh cinta pula panjang kurehik. Ini kada mengerti, kada paham. Inggi cinta itu kada kau diartikan menurut masing-masing keadaan, masing-masing. Itu juga ma'rifah. Kada kau mengenal Allah, kada kau menceritakan Allah, dan kada kau ma'rifah itu masing-masing tahapan dan masing-masing langkah. Kada sama satu dengan yang lain diberi Allah. Tergantung pengenalan dan ma'rifah kepada Allah termasuk masing, artinya kada sama. Siapa tinggi ma'rifah itu diberi Tuhan kada sama. Jadi kada ada yang kenal Allah sejujurnya kecuali Allah juga. Bukan diri kita menjadi Tuhan, kada. Kita sudah tahu hamba itu kada berisi sesuatu apapun. Walau pemikiran bahkan roh pun kita tidak punya. Roh kita milik Allah. Dalilnya innalillah, sesungguhnya kita ini sempurna milik Allah. Kalau sempurna milik Allah, satu bulu awak pun miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemana kembali? Wa inna ilaihi rajiun. Cahaya lampu kada akan buka kemana-mana, pasti kembalinya kemana ia asalkan awal terjadi. Maka huwal awwal wal akhir, seluruh makhluk bersumber dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pian merasa kita mampu mengenal Allah, jangan pian merasa mampu kita mengenal Tuhan. Tidak, kada ada yang mampunya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kecuali atas pertolongan Allah ta'ala juga. Sehingga diringkas bahasa dalam tasawuf, tidak ada yang kenal Allah kecuali Allah ta'ala juga. Di sini masalah paham ya, lalu jatuh dikiranya ia jadi Tuhan, dikiranya ia jadi Allah. Ini luputnya pemahaman sempit. Padahal nangaran hamba kada kau apa-apa, kada kau mengata Allah, kada kau tanpa Allah. Makanya ketika kita belajar berarti adalah kada bujur masih orang yang kawa ingat Allah, kada bujur masih orang yang merasa kawa ingat Allah, belum bujur menamakan, belum bujur dinamakan orang yang ingat Allah. Ini untuk nama Tuhan. Karena kan dari nyambung ini, yalah. Belum bujur mengingat Allah, belum bujur berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selagi kita masih rasa kawa berzikir, masih merasa kawa mengingat Allah, apalagi mengaku aku rasa ma'rifah. Nang bujur itu, ma'rifah nang bujur memang menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan kita. Kadang kita menilai seorang inggih rasa pinandu dengan Tuhan, rasa ma'rifah dengan Tuhan, rasa kita bujur kada jadi Tuhan. Nyenang rasa kita ini, disinilah malam yakun lahu syaihuhu fasaitanu, malam yakun lahu syaihun fasaitanu syaihu, malam yakun ustadun fa imamuhu syaitan. Sinilah perlu guru. Gurulah yang tahu, gurulah yang membimbing kita. Ini di jalan nyawa, ini amaliyah nyawa, istiqomah di jalan sini sudah. Guru kayak orang musabaqahnya tuh, ya kalau musabaqah itu banjir besar. Ya kalau rasa bujur di kamar sudah mayat ini, rasa wah ada saya. Wadharul bai'a dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jujurlah salah, ulun behinak tadi. Helah, kadang rasa bujur, bah ditanding orang, nompat nomornya ada. Ini perasaan kita kadang menipu.
Kita kadang rasa bujur, kita kadang rasa berilmu, kita kadang rasa jadi orang soleh, namun terakhir merasa bujurlah menurut Allah, merasa bujurlah menurut Allah Ta'ala, bukan menurut pandangan kita. Jadi kada nang kawa mengenal Allah kecuali Allah juga. Artinya Allah Ta'ala juga nang memberikan pertolongan, memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita mengenal Allah. Ilmunya dari Allah, pemahamannya dari Allah, pengertiannya dari Allah, otaknya dari Allah, tahu Allah pun minallah Ta'ala, bukan kita. Nah, tak duduk di hamba ujung-ujung merasa kita kau mengenal Allah, oh keharatan kita tetap mengikut ulama kita. Jadi itu juga. Jadi mohon mana anum jangan tapi hokon dibumuli lah. Ini jatuh cinta kok jampi sekolah ini gara-gara memperjuangkan inya bocok pulang. Ulun bahai-bahai kena kau hidup tanpa dia. Bahari pang jemaah nerabanya hidup dia nyawa. Kada tanya lagi. Iyalah. Mulai dalam kandungan unda jemaah 9 bulan 9 hari rela nakai mamani dalam keadaan susah payah. Behereng kali betelantang kali. Tugin abah nyawa dahanuan. Purun aja. Iya apalagi perjuangan unda. Kemudian dalam keadaan menaruhkan, mempertaruhkan nyawa. Waktu itu aku melahirkanmu. Bahasa Banjar atau Senabian kan apa? Ini dalam keadaan susah payah menjaga, merawat. Nyamuk seikut jam mama mati bila mengikuti kamu. Lalat mama buru. Bahkan sampai mama tukarkan ke lambun yang paling larang. Tapi jarang. Menjaga tuh supaya lalat kada kau masuk. Sampai ke gonol mengucap kayak tadi purunnya bang lawan mama, purunnya bang ikam mengucap tadi ulun mai kada kau hidup tanpa dia. Mulai dalam parut kuna sampai gonol hidup aja ikam buntung kada ada dia lagi. Siapa gerak dia tuh? Iya kalau menyinggung kuitan kalau lan anum dipunai. Jangan main-main dengan hati. Jangan main-main dengan hati. Pian uyuh kena maharinya. Tauhid tetapi masak belajar. Mana sudah tapi paham. Otak pina panas. Bedulu pidandun itu. Allahu Akbar. Bisa begundul kena pian 3 kali sehari. Panas. Lah jangan kada gampangan mama. Masya Allah. 9 bulan aku didukung oleh ibuku dalam kandungan. Ketika itu ibuku terima penderitaan amat sengsara. 9 bulan tiba masanya, di situ aku dilahirkannya. Ayah ibuku tak putus asa sehingga besarku dipelihara. Siapa berani kepada ayah bunda pasti hidupnya akan sengsara. Di dalam dunia mendapat siksa, di negeri akhirat masuk neraka. Neraka itu bukanlah gampang, memakan daging sampai ke tulang, tiada padam malam dan siang, membakar manusia yang tidak sembahyang. Kada pantun kan itu. Sarah ulun. Bujuran ini kena gampangan perjuangan mama dan ayah. Kena pian pun baanakan tahu toh. Ini nang sudah baanakan tahu nang kay di kuitan. Masyaallah. Sudah gonol mengucap kayak itu. Ini ulun mahai, ulun bahai. Kada kau hidup rasanya tanpa dia. Siapa dia itu? Melebihi dari ayah dan mama. Ini Allah mau kasih pian kada, manu pian kada, tapi ia telah merenggut jiwa ulun mai. Ia telah memiliki hati ini. Hati jiwa terlalu murah, lalu mudah dimiliki orang. Ialah
Ampun maaf, jaga hati masing-masing. Jangan jual hati ini terlalu murah. Hati kita tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pian masuk akal. Jangan pian masuk akal sesuatu nak kada pantas masuk ke hati. Yang tidak berkepentingan masuk ke hati, jangan diberikan masuk. Ya boleh aja Pak, cuma jangan pindah mendalam pada sekedar aja toh, menyahandak juga ya Allah. Ini sekedar aja, jangan pindah harus nambah api sekolah. Ini harus terjual baju, kesan membari bebiniannya Allah. Lah, gini anu nang Tuhan itu juga. Ini banyak juga nang puber Tuhan ada juga lagi masih Allah. Mudahan jaga hati pun jaga hati. Mudahan hati berdatang dilemah lembutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan hati ini mudah menerima nasihat, mudah menerima sesuatu pepada, sehingga hati itu akan selalu hidup menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hati itu bila lembut nyaman dinasihati itu. Tapi bila hati itu kasar, bila hati itu keras, ia akan menolak semua nasihat dari siapapun. Ia kada akan menerima. Pian adalah daerah mana nang batu-batu banyak tuh. Jangan orang bahera tahinya melacok di atas batu tuh. Tahinya karas, batunya karas. Kada mau menerimanya. Bujuran. Tapi minta kepada Allah menjaga kawan, ngamaliyahkan barang sebulan sekali atau sekali seumur hidup. Bagus dalam keluarga itu baca ya Latif 16.641 kali, 16.641 kali. Kemudian jika Abah mengamalkan tiup di banyu. Kemudian dengan berkat asma daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dari nama zat wajibul wujud, semua orang nang sarumahan dan sekolah wargaan nang peminum banyu itu mudahan hatinya diberi lemah lembut. Amun guru bahari menyuruh hitungannya tu biji kacang mentasbih kelakasan. Bila biji kacang itu bila ajan subuh orang suntuk sembahyang sunat subuh, bahkan mungkin pian menterlambat sampai orang tuntuk sembahyang subuh hanya tuntuk. Kenapa ambil biji kacang itu lambat? Mentasbih kan mengatik jalatif dalam sobat aja. Ini memang jalatif nah milihnya itu bagus. Hitungannya kurang lebih 4 kilo kacangnya. Cuma cari nang halus jangan gonol. Amun gonol bisa 6 kilo kena. Jadi dihitung ika guru hitung itu. Keda kacang atau disanga. Jadi betuntung disanga dimakan isruman. Insyaallah mudahan dengan berkat asma daripada satu nama dari namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Latif itu lebih lembut dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya Latif itu sangat lembut, sangat lembut. Dan bacanya 16.641 kali. Ya punya kau mengamalkan lawan biji kacang tadi, alhamdulillah punya kada kau lawan tasbih itu semalaman gurulah. Kenapa gedak semalaman? Maka begadang rajin bapak minggu-minggu tahan dia. Mesti disuruh amal dia semalaman gitu pina berat banget. Sudah nang pemalaman berokok tahan aja jam 2 tuh tahan aja ini di barak mendekati malam esok Sya'ban, minta dengan Allah ujur-ujur. 60 langit dibukakan Allah, doa-doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi si anak bisi keturun doakan mereka tetap menjadi orang Islam dan orang beriman, dan tetap selalu diberikan selamat oleh Allah di dunia wal akhirah. Minta jaga akan dengan Allah, minta jaga akan dengan Allah hati anak ini. Jangan lupa kepada Allah dan jangan lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta dengan Allah. Ini kenapa ya guru bini ulun ni bina ini sih? Seumur hidup kada doakan bini agar bini menjadi orang baik. Salah pilih sekolon guru lah je bini kayak ini. Satu, kada juga pian salah pilih itu memang takdir pian, memang jodoh pian jika seandainya kada jodoh pian kan mungkin kawin.
Jadi sudah ditakdirkan Tuhan gitu ya, kita bisa. Makanya orang pemimpin harus berisi Rahman Ar-Rahim. Lihat, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, hanya Al-Malik kita Allah Asmaul Husna dah. Allah dulu Ar-Rahman Ar-Rahim, sebelum menjadi Al-Malik, sebelum menjadi raja di raja, Allah punya sifat kasih sayang. Allah punya Rahim. Seorang pemimpin Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Seorang guru itu sebelum jadi guru, sebelum menjadi pemimpin, harus berisi Ar-Rahman, kasih sayang lebih dulu. Apabila pemimpin, baik pemimpin rumah tangga, baik jadi guru dimanapun, kada berisi sifat kasih sayang, hancur yang dipimpinnya. Tunggu aja, hancur. Sayyidina Umar mau melantik Perdana Menterinya, tapi seorang yang hendak dilantik Sayyidina Umar tidak punya sifat kasih sayang. Lawan cucunya seorang tuh kada bisa kasih sayang, ada jadi dilantik. Kenapa? Karena setiap pemimpin yang tidak punya sifat kasih sayang, maka ia tidak akan sukses atas apa yang dipimpinnya. Jadi perlu, jadi anak-anak santri perlu hatinya itu sifatnya Ar-Rahman, kasih sayang sebelum melajari. Iya kan? Kenanya ada nafsu, ada nafsu, ada macam-macam jadi mudah-mudahan khusus kita dulu, khusus kita yang jadi kepala rumah tangga, yang sudah berisi tanggung jawab, berisi bini, apalagi menjadi panutan masyarakat ini dan itu, punyalah Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Sebelum mengajarkan nisbahnya di sini, belum, padahal sini melajari Al-Quran. Sejujurnya sebelum melajari ilmu apapun, guru itu lebih dulu berisi sifat kasih sayang. Apa arti kasih sayang? Bukan sekadar melajari, namun habis-habisan mendoakan siang malam kepada Allah agar seluruh muridnya diberi paham dan mengerti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar semuanya selamat dunia sampai ke negeri akhirat, sampai masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Nya masuk surga juga nyamun mampir dulu, ini berbahaya. Mun bi ghairi hisab kada perlu berhitung-hitungan lagi. Nah, tapi mudah-mudahan, makanya rancak-rancak taubat, rancak-rancak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Islam dan iman kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijagakan oleh Allah agar kita anak zuriat keturunan dan orang-orang yang kita sayangi dan juga para jiran tetangga kita semua mudah-mudahan ditetapkan menjadi orang Islam dan ditetapkan menjadi orang yang beriman. Dengan sebab keduanya itulah nanti kita akan bisa memasuki surganya Allah dengan kekal, dan kita akan terhindar atau selamat daripada siksa api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membuat taat pada Allah Ta'ala, yakni masih tadi sudah dibadakan. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf, yakni akil balik, bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini. Sejak akil balik di sini karena kita ini Islam keturunan. Islam keturunan ini mulai lagi halus, makanya perlu diberikan pelajaran. Lain kayak orang hanya Islam tokatnya belajar dulu. Kita ini kadang mengikuti kuitannya, terkadang bagi orang yang sangat di pelosok, mereka tidak sempat menuntut ilmu ini dan itu, padahal wajib baginya. Yang akil balik itu wajib sudah kita wajib tahu, harus sedikit kita. Karena ngantuk kolak, ngantuk beringat kita. Kemudian dan demikian pula segala rukun iman sebagaimana akan tersebut, supaya boleh ia bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amal-amalan keduanya yang terhenti makbulnya dengan mengetahui yang tersebut itu adanya. Ujar sidin, apabila imannya kada bujur, biar beramal banyak, yakni etikatnya salah, tetap kada diterima Tuhan. Bila etikatnya salah, keyakinannya salah, tauhidnya salah, akidahnya salah, maka amal tadi sia-sia. Jadi terhenti keduanya tadi, amal semua adalah amal baik dan syukur kita kepada Allah Ta'ala
adalah terhenti makbulnya dengan mengetahui yang tersebut terjadi, bujur beriman kepada Allah Ta'ala. Mun kita ragu-ragu kepada Allah, disinilah berbahaya. Makanya rukun Islam di sini di dalam kitab ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, sembahyang 5 waktu. Ketiga, puasa Ramadan. Keempat, memberi zakat. Kelima, pergi haji. Jadi permulaan rukun Islam adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Adapun ilmu mengetahui rukun Islam yang pertama, yaitu mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat, yaitulah yang dikata oleh ilmu usuluddin dan ilmu tauhid, dan ialah yang dikehendaki sebutan di dalam kitab ini. Jadi nang diuraikan di dalam kitab sini di sini pemecahan 2 kalimat syahadat, karena ini masalah iman. Kalau sembahyang 5 waktu, fikih, puasa Ramadan, fikih, memberi zakat, fikih, pergi haji, fikih. Tapi kalau mengucap 2 kalimat syahadat dinamakan ilmu usuluddin, ilmu asal agama. Awwaluddin ma'rifatullah, awal agama bujur pinandu kepada Allah. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistikan. Awal kewajiban seluruh insan manusia adalah pinandu bujur kepada Tuhan. Sebelum beribadah kepada Allah, kepada zat wajib wujud Rabbul Jalil Rahman, adalah kita pinandu siapa Allah dan siapa kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa pinandu dirinya nang ada apa-apa, maka terkenallah Tuhan yang kuat kuasa. Sini ada mantiknya. Jadi sebelum kita beribadah sebujurnya kita disuruh, makanya dalam kitab ini bujur-bujur kita belajar ilmu usuluddin, yaitu awal dasar fondasi asas agama, yaitu adalah ma'rifatullah. Ma'rifatu pinandu, kenal, tahu wujud siapa Allah. Sehingga kita cara mengenal Allah dengan ilmu tauhid, yakni sifat 20, dan juga melewati asmanya, asma Allah Ta'ala, ngaran-ngaran Tuhan, termasuk satu jalan untuk ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu ma'rifat itu sebujurnya kadada, ilmu ma'rifat itu sebujurnya kadada. Nang bujur ada adalah amal ma'rifat gawinya. Karena di akhir zaman banyak orang yang bisa berpander tapi menggawinya kada bisa. Banyak diisi baju merasuknya kada bisa. Pandernya iya, gawinya luput. Ini tahu cara berwudu, cara wudu pemulaan niat, kemudian basuh muka, basuh 2 tangan, kemudian membasuh sebahagian kepala, kemudian membasuh telinga. Itu hukumnya sunat membasuhnya, itu wajib dibasuh. Hukum membasuh 2 telinga sunat dalam fikih, namun wajib dibasuh. Kelima adalah membasuh 2 kaki sampai mata kaki ke 6 tertib, artinya tersusun bujur-bujur rapi. Kenapa mulai basuh muka langsung basuh batis, kada mau. Ini cuma mun baudu di batang mulai membasuh muka, kemudian tangan naik ke rumah menyambung, ada apa-apa. Asal jangan tergantung aja, gantung babinian tadi. Ini tergantung siapa kata, karena gantung minian cuma menggantung ampun seorang batal 2. Lawan parut jari tangan kalau bina menaik bina guel digawil batal 2 ngarannya. Boleh aja bersambung, umpamanya dari sungai atau dari parit lah, duduk bersemua basuh tangan, kemudian naik sambung pulang, boleh aja. Ini kada jadi masalah. Nah, tahu cara berwudu dengan sempurna, cuma kada wudu seumuran. Ilmu wudunya tahu, disinilah yang dikhawatirkan oleh para ulama kita. Ilmunya tahu, makalah disebutlah, termasuk yang menyebut adalah Syekh Abdurrahman Siddiq Tembilahan Riau. Sebujurnya kata Siddiq adalah ilmu ma'rifat tuqadada, dan bahkan Syekh Abdul Wahab Sya'rani juga menyebutkan adalah sebujurnya ilmu ma'rifat itu tidak ada, yang ada amal ma'rifat. Gawinya nah iya, gawinya jangan tahu cara wudu, tahu cara sembahyang tapi kada sembahyang seumuran. Tahu cara mengeluarkan zakat tapi kada berzakat seumuran.
Makanya mintalah kepada Allah, terkhusus anak-anak muda, mudahan menjadi ulamaul amilin, ulama guru yang kawa mengamalkan ilmu sehingga ilmu itu bermanfaat, sehingga kawa takwa bujur-bujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa kita hendak takwa? Mun kita nang digawi, nang disuruh Tuhan kada tagawi, nang dilarang Tuhan tagawi, kada kawa takwa kita. Jadi mudahan minta kepada Allah agar kita dijadikan Allah Ta'ala orang nang beisi ilmu, nang kawa mengamalkan pada taat. Itulah yang disebut amal ma'rifat. Di amal ma'rifat itu amal tu gawi, bahasa kitanya begawi. Kalau ba'amal itu begawi, bahasa kitanya, bahasa Arabnya ba'amal, bekerja, berbuat. Jadi kan nang bahasa bena hebat bang. Mudahan. Jadi ada nang pina paham gawi dulu, ada sekadar ilmu tadi. Biar pina paham ilmunya tapi kada somong gawi. Nah itu. Jadi adalah atau yang dinamakan dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu mengesahkan Allah Ta'ala. Jangan sampai terdua Allah. Nang maatur alam ni kada terdua. Jadi jangan khawatir. Rizki pian kada mungkin tapa huruf lawan dang sana. Rizki pian kada mungkin tapa huruf lawan warung sebelah. Rizki pian kada mungkin tapa huruf lawan bos yang lain. Kada tapa huruf, karena nak mahatur ini wahdah la syarikalah, fardun la nadhirah. Maha esa, tidak ada syarikat bagi Allah, fardun la nadhirah, maha tunggal, tidak ada banding bagi zat wajibal wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu juga dan harus ini jadi kepala sekolah, ini jadi bawahan, ini jadi murid. Nama atur ini sebujurnya bukan guru dan sebagainya. Allah. Biar kayak kita berisi ilmu banyak, tapi Allah belum menghendaki kita jadi pemimpin, yakni jadi guru di kampung tuh tetap belum. Berarti yang ditakdirkan Tuhan jadi pemimpin, jadi guru itu dasar Allah menetapkan. Baik inya berarti bujur jalannya, kada baik inya akan mempertanggungjawabkan masalahnya, urusannya kepada Rabbul Jalil Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kedua. Jadi yakini kita bisi Tuhan, berarti nang maatur pokoknya pian bisi pacar nang maatur pacar pian tu Allah pun bukan pian, Allah semuaan. Nang maatur bini pian tu hakikatnya Allah, nang maatur anak pian tu hakikatnya Allah. Oleh karena itu ayu pang diparaki nang maatur nina, dekati nang maatur nina, rancaki pang sujud kepadanya, rancaki mohon kepadanya, rancaki minta kepadanya, berintihlah walau mengemis kehadirat Allah Ta'ala, agar kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar semua kita ditolongi untuk dapat melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah, dan agar kita mampu menjauh dari maksiat atau sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus agar tetap dirikan Islam dan iman. Jangan kada minta, jangan kada memohon kepada Allah. Kada ada sempurna nang maatur bini kita kecuali Allah. Jahirnya aja kita, jaka kita ke maatur bini untung ay kada ada bini pian beratan nang kada baiknya kada ada bagus berataan. Coba aja koreksi. Ini malam-malam tuh merenung, ini direnungkan sambil nang disuruh tafakur itu adalah 5 di dalam kitab. Ada yang disuruh tafakuri bukan zatnya Allah, tapi yang disuruh tafakuri adalah ciptaannya Allah, makhluknya Allah. Kenapa di makhluk Allah itu sudah mazhar kisahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah bertajalli kisah Tuhan yang maha sempurna. Jadi yang ditafakuri, dipikirkan, direnungkan makhluknya Allah. Di setiap kisah makhluk ada kisah Allah. Rasulullah melarang kita untuk mentafakuri zat wajibal wujud yang laisa kamislihi syai'un. Otak kita kada mampu, dan otak kita kada menembus, karena Allah itu didinding oleh 70.000 hijab, kada bisa dibuka. Siapa yang mampu? Hanya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di malam-malam tu tafakuri, jaka aku ne kawah
ada bisi kudrat dan iradat kau atur bini kada mungkin bini-bini orang Islam ni nang kada baik-baik berataan lo. Kenapa jadi sawat kada baik ini dan itu? Karena kada kita nang maatur zahirnya ya kita, hakikatnya tetap Allah. Maka sebagai lelaki sejati pesan ulun, di setiap sujud terakhir doakan anak, doakan bini, doakan mama abah, dan doakan seluruh muslimin muslimat. Penting itu, apalagi nang jadi guru, di setiap sujud terakhir doakan murid pian bertahan agar mereka diberi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, dan mereka dapat mengamalkannya dan selamat dunia akhirah bi ghairi hisab. Ini penting benar. Tinggi kada mudah-mudah tugas guru untung. Makanya guru ulun malajari ke saat kita guring nyaman, guru mendoakan kita malam-malam kesian. Tinggi doakan kita selamat, mendoakan kita bahagia, mendoakan kita mudahan dijauhkan dari bala dan ujian. Dikira gampang lah, kada gampang-gampang. Tugin belang peguruan kada sing lapikkan tangan. Belapik lah gurunya. Enggak itu bawa kaus saya kan ya kata Quran kalau menyuruh apabila behelang Rasulullah datang itu belapik sudah, hendak bulik belapik pulang. Quran kalau nyuruh ganti Rasulullah adalah ulama yakni guru kita. Ini 3 kali bertakon salah pisang sesikatnya adalah guru. Memang Allah menyuruh itu. Karena tahaddu tahabbau hadis Rasulullah, berhadiah-hadiahlah disaya berkasih sayangan. Ini kanya abah guru di bahar itu tiap haul abah disumpul paling dikit 400-500 jutanya. Kita kadang 10 juta itu kita kumpulan. Allahu Akbar. Ini kalau haul guru bangil sedikit paling tidak 1M 150 juta, bahkan pernah 1M 300 juta. Ini ada walid sebuah khusus kesan perguruan. Nah itu orang bujur berguru. Ini mahadang sisanya jakatnya guru diberi Allah. Bari kuitan jangan jakat lontong lah. Jakat fitrah ke jakat apa kalah. Dah boleh. Orang tua tu mulia. Don jakatnya kan sah. Jangan beri. Zakat itu kotoran dari harta kita. Beri penguruan zakatnya, jangan yang bersih. Koler mana kurang. Karena merasa memiliki. Bapak sudah sampai jam tinggi. Insyaallah sambungannya. Kita sedikit demi sedikit mudahan Allah beri paham. Dari nang anom sampai nang tua sama-sama kita mengambil warisan ilmunya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma terakhir yang kita akan pelajari ilmu tauhid. Tauhid itu bahasa Arab wahada yuwahidu tauhidan, artinya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Esa Allah sifatnya, esa Allah fi'ilnya, esa Allah zatnya. Cuma belajar tauhid ini ketika ulun menyebut Allah, ketika ulun menyebut zat wajib wujud, jangan sampai pian bayangkan ketika menyebut Allah tuh kayak benda-benda yang ada nih nang lambat paham tuh itu. Pian membayangkan, kadang manusia itu membayangkan ini kan ada kau dibayangkan karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Umpama kayak ini, ulun menyebut larutan, peningat larutan, lalu kayak ada benda. Sedekat-dekatnya benda kan ada dekat pun. Disinilah maulah jarak dengan Allah. Kenapa? Terkadang otak kita membiasakan ketika menyebut sesuatu, lalu kita ingat kayak sesuatu tuh kayak ini benda. Allah laisa kamitslihi syai'un. Lalu kada mau rampi bujur, lalu ada jarak. Sedekat-dekatnya sesuatu apapun, urat gak tetap ada jarak. Tapi kalau sama Allah, wah, kebiasaan pemikiran kita, otak kita, apabila menyebut sesuatu lalu membayangkan kayak benda, mudahan ini penting.
Kadang-kadang kita pelajari tauhid, jangan sampai itu timbul. Apabila itu timbul, hancapi hapus. Hancapi jangan tapi diingat lagi. Allah kada nang kaya sesuatu apapun supaya hubungan kita bujur-bujur dekat dan parah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi asa artinya satu, zatnya sa, fi'ilnya sa, sifatnya sa. Berarti kada mengatur kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menghadapi malamnya susahan, dan ini insyaallah pengajian terakhir untuk sementara. Karena ini di semua pengajian akan ditutup di bulan Sya'ban. Insyaallah 2 bulan berikutnya, namun panjang umur kita akan bertemuan lagi. Jadi ini malam terakhir majelis sementara. Jadi penutupan majelis. Penutupan majelis biasanya kan di pondokan itu nyaman banget ibarat makan lah ini. Orang pahataman kitabnya bisa kambing ya lah. Gantikan perayaan. Anak-anak perayaan di pondok itu sedang habis-habisannya ya Allah. Karena ini jangan kada belajar lagi esok. Jangan ayam seikung dia bisa kan tuh bang sudah. Jadi malam ini insyaallah penutupan majelis, dan insyaallah sesuai keyakinan i'tikad ahli sunnah wal jamaah adalah karena kita mengikut salafun saleh, mengikut para guru-guru kita yang mulia. Kalimantan imamnya adalah Martapura, khusus Abah Guru Sumul. Insyaallah wiridan-wiridan yang telah sini dijazahkan dan kita mendapat sanad semua, mudahan kau amalkan. Sudah memangkih sama juga insyaallah. Jadi membaca Yasin 3 kali ialah. Nah dengan niat yang sudah dibuat di niatnya situ ya Allah. Ini kemudian kena mun kawa sembahyang hajat dan sembahyang tasbih. Ini bisisanya mudahan. Jadi baik di pondok, baik di musalla atau dimanapun, dan insyaallah mudahan atas izin Allah Ta'ala dan izin para guru-guru yang mulia ulun akan berdispu di majelis di Basiri itu insyaallah. Ini waktunya mengiringi aja kita, mengiring pemerintah. Jurang malam Kamis ayo, jurang malam Jumat ayo, ya kalau dia ada yang bertanggung jawab sudah. Yang penting adalah menanggung jawabnya, itu penting. Nah sebelum malam Susaban, barelaan barataan, ampunan barataan, pemaafan barataan, terusus di dalam rumah tangga masing-masing. Nang anak minta rela minta redha lawan abah mamanya, nang bini juga minta ampun lawan laki, minta reda lawan laki. Ada gampangan laki masyaallah. Jadi sampai anak ada ganti lagi tilasan nang dirasuk kesian. Demi mencari sesuatu hal untuk berbagai tanggung jawab, yaitu orang yang diberikan amanah oleh Allah untuk memberikan nafkah kepada anak bininya, dan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Pun maaf para lelakian, di usaha pian ada hak dan sanak pian, di usaha pian ada hak kuitan pian. Makanya berniatlah waktu hendak berusaha, ya Allah ulun mencari nafkah diri ulun, anak bini ulun, dan orang yang menjadi tanggung jawab ulun, termasuk hak fakir, hak miskin, hak yatim ada di sana. Hati-hati, itu ada hak orang lain di wadah kita. Jadi jangan merasa ampun kitanya. Ada hak orang lain di harta kita. Apalagi di Sya'ban, orang Sya'ban mulai berbagi-bagi sudah. Lah, untuk menghadap karena kada tahu bang sampai Ramadan umur kada tahu kita. Walau wabalikna Ramadan, tapi mun umur kita habis kada tahu. Wah ini banyak nang tidak kata pigaring tapi meninggal. Jadi di rumah tangga dulu merelaan, pemaafan, keampunan, bujur-bujur. Nang laki apabila mengikuti duit, anu baringi bini bari anak duit. Tapi mun bini, wah ulun guru bini bang mengikuti duit, jadi ngalih benar bersedekah. Jangan disuruh bini mengikuti duit, seorang mengikuti juga. Ini jadi nyaman terus sama pada-pada loh dinya. Biar kada mau pada, kada mau pai. Seorang ya Allah begawinya, tapi guru bini ulun begawi. Nah, ya kan. Dah tahu ulun. Ini akhir zaman yaitu bang sudah laki bini 4 begawi itu tanda akhir zaman. Bini 4 juga keluar rumah. Sebujurnya bini itu di rumah aja tuh guys. Ada 4 begawi. Cuma tanda akhir zaman yang sangat nampak adalah bebinian 4 jauh berusaha membantu laki. Nah, dah makasih hai laki. Makasih yang biar menolong ulun, menggani mengkosi anak sebagainya. Dah baralelaan beratannya itu inilah.
lagi banyak bersedekah, banyak bersedekah, banyak bersedekah. Dan silaturahim hayyan au maitan, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Jalai kubur kuitan, hilangi perguruan dan seterusnya. Barelan dan terkhusus di majelis ini ulun al-aqir wal faqir, ulun yakin ya, ulun kada sesempurna orang-orang soleh. Intinya ulun besi salah dan besi hilap dua. Ulun banyak minta ampun, banyak minta reda, banyak minta halal dunia akhirat. Dimohon piyat berataat terkhusus sahibul bait adalah menghalalkan, meredakan dan memaafkan ulun, dan doakan ulun selamat di dunia wal akhirah, dan dosa ulun seumur hidup diampuni Allah dan dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada kesalahan dari piyat berataat, sudah ulun relakan berataat, sudah ulun redakan. Mudahan kita di dunia sampai ke akhirat tetap berkumpul, tetap bersama di bawah bimbingan para guru kita yang mulia, di bawah panjinya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita dosa seumur hidup diampuni Allah, dosa umma abah seumur hidup diampuni Allah, dosa anak bini kita seumur hidup diampuni Allah, dosa pula warga kita, tetangga, jiran kita, kiri kanan buka belakang diampuni Allah Taala. Dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat di dalam ampunan Allah. Mudahan kita semua kembali ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Ya Rabb, matikan kami semua dalam keadaan Engkau redai, matikan kami semua dalam keadaan Engkau rindukan, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Ala tilka niyyah wa niyatin salihah hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Amin ya Allah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma a'rina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa a'rina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اجعلنا يا الله وذريتنا من اوليائك المتقين اجعلنا يا الله وذريتنا من اوليائك المتقين اجعلنا يا الله وذريتنا من اوليائك المتقين ومن عبادك الصالحين منك ورحمة يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا يا الله بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين ورثنا بزيادة من جاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وعلى آلهم بالشهادة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سعادتك والنار اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة صلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين من ترلا دنيا آخرة آخر الكلام ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تقبل الله منكم